Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Gimana kabarnya sobat pendidikan? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi, khususnya bagian relasi. So, buat kalian yang kepo dengan materi ini, silahkan ditonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like video ini, di komen, dan di subscribe. Dan yang terakhir adalah di share ke teman-temannya, agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Langsung saja kita masuk ke materi. Mari kita saksikan. Ini adalah materi fungsi, khususnya di bagian relasi. Nah, kenapa sih kita harus belajar fungsi gitu kan? Dan kenapa fungsi itu ada di kelas 8? Nah, ternyata fungsi itu ada di kompetensi dasar 3.3 sama 4.3. Nah, kompetensi dasarnya itu bisa dibaca sendiri, silahkan ditulis ya. Terus kemudian di situ ada tujuan pembelajarannya. Untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah untuk menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi atau relasi. Yang kedua itu menyatakan suatu fungsi yang terkait dengan kejadian sehari-hari. Dan yang ketiga adalah menggambar grafik fungsi dalam Kartesius. Atau kita di sini menggunakan diagram panah ya. Nah, itu tinggal ditambahin aja diagram panah. Nah, yang pertama, di sini kita akan belajar mengenai relasi. Sebelumnya kalian pernah dengar nggak kata relasi itu dipakainya itu di apa ya? Atau sering yang paling kalian dengar gitu kan? Gitu. Ya, mungkin sih ini anak kekinian pasti udah tahu. Jadi untuk relasi ini adalah yang paling terdengar adalah LDR gitu kan, atau long distance relationship. Nah, long itu jarak jauh gitu kan, jauh. Distance itu jarak, dan relationship itu atau relasi ya kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah hubungan. Sehingga relasi adalah hubungan gitu. Nah, di sini kita akan belajar mengenai relasi antara dua himpunan atau lebih. Himpunan udah belajar kan ya di kelas 7. Nah, jadi silahkan nanti dicek aja video untuk materi himpunan di atas ada di video sebelumnya gitu. Nah, sekarang di sini kita akan belajar mengenai relasi antara dua himpunan. Nah, relasi antara dua himpunan itu apa? Hubungan antara anggota himpunan satu dengan himpunan lainnya. Contohnya gimana sih? Misalkan gini, dalam sebuah keluarga besar terdapat 4 anak yang sudah berkeluarga, yaitu Pak Ahmad, Pak Burhan, Pak Charles, dan Pak Donald. Pak Ahmad memiliki seorang istri bernama Bu Maryam dan seorang anak bernama Tiffany. Istri Pak Burhan bernama Bu Nancy dan anaknya bernama Umar. Istri Pak Charles bernama Bu Olivia dan anaknya bernama Valencia. Dan istri Pak Donald bernama Bu Patricia serta anaknya bernama William. Nah, dari keempat keluarga tersebut dibuatlah 3 buah himpunan ya. Dengan himpunan A itu Ahmad, Burhan, Charles, dan Donald. Dan himpunan B adalah Maryam, Nancy, Olivia, Patricia. Dan himpunan C adalah Tiffany, Umar, Valencia, William. Nah, sebelum kita masuk untuk menyatakan apa relasi antara himpunan A dan B serta A dan C, kita harus tahu dulu A itu adalah himpunan apa gitu. A adalah himpunan nama-nama suami gitu kan, nama-nama suami. Atau nama-nama ayah boleh juga. Nah, terus himpunan B apa? Himpunan nama-nama istri atau ibu gitu kan, ibu, ayah gitu kan. Nah, himpunan C Tiffany, Umar, Valencia, William adalah himpunan nama-nama anak gitu kan. Nah, ini seperti ini.
Nah, jika sudah dibuat seperti ini, tinggal lihat soalnya. Soalnya apa? Apa relasi antara himpunan A dengan himpunan B, gitu kan? Himpunan A dengan himpunan B. Berarti kita buat nih, kita pakai diagram panah ya. Kita pakai diagram panah, Oke. Diagram panah itu karena ada dua himpunan, maka kita buat dua bulat gitu kan. Nah, ini himpunan apa? A dan B. Kita tulis di atasnya A dan B gitu. Nah, udah gitu kita tulis anggotanya. A itu siapa aja? Ahmad, terus Burhan, terus Charles, dan terakhir Donald. B-nya apa? Maryam, Nancy, Olivia, dan Patricia. Nah, sekarang lihat di sini. Ahmad disambunginnya ke siapa? Ke Maryam ya. Terus Burhan ke Nancy, Charles ke Olivia, Donald ke Patricia. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, terus udah gitu, kira-kira hubungannya apa dan cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah Ahmad titik-titik Maryam, Burhan titik-titik Nancy, Charles titik-titik Olivia, dan Donald titik-titik Patricia. Nah, titik-titiknya itu apa kira-kira? Ahmad suami dari Maryam gitu kan. Berarti titik-titiknya adalah suami dari gitu ya. Bener nggak suami dari? Ya, kita coba baca lagi. Ahmad suami dari Maryam. Betul ya. Di sini ada kan di ceritanya. Burhan suami dari Nancy, betul. Charles suami dari Olivia. Donald suami dari Patricia. Betul ya? Karena betul, nah suami dari ini dia adalah relasi gitu. Nah, ini adalah relasi ya disebutnya. Nah, disebutnya relasi. Jadi kata penghubung antara dua himpunan. Selanjutnya, apa relasi antara himpunan A dengan himpunan C? Nah, kira-kira apa? Silahkan dikerjakan coba ya. Untuk mengerjakannya silahkan menggunakan cara yang sama dengan soal yang A, seperti itu. Nah, itu kan kalau dia silsilah keluarga gitu kan. Gimana dia kalau bentuknya itu adalah ini matematika gitu kan. Contohnya gini. Terdapat dua himpunan, yaitu himpunan P dan himpunan Q, di mana himpunan P adalah himpunan X, di mana X lebih besar atau sama dengan min 5, dan X anggota bilangan bulat negatif. Udah bisa ya bacanya ya, kan kelas 7 udah diajarkan. Jika belum bisa atau masih belum bisa, silahkan dibuka video mengenai himpunan di atas gitu ya. Oke, selanjutnya Q adalah himpunan X, di mana X lebih besar atau sama dengan min 10, dan X anggota bilangan genap negatif gitu kan. Jadi P itu bilangan bulat negatif, Q-nya bilangan genap negatif. Sebutkan anggota dari kedua himpunan tersebut, kemudian apa relasi yang mungkin dari kedua himpunan tersebut. Nah, jadi penyelesaiannya kita buat dulu, kita tentuin dulu nih anggota himpunan dari P dan himpunan dari Q, anggotanya gitu kan. Nah, sekarang lihat di sini. X lebih besar atau sama dengan min 5. Karena di sini ada tanda sama dengan ya, karena ada tanda sama dengan, maka min 5-nya masuk gitu. Kalau misalkan gak ada sama dengan, berarti min 5-nya gak masuk. Nah, berarti min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Kenapa min 4, min 5, min 3, min 2, min 1? Kenapa enggak min 6, min 7, min 8 gitu kan? Karena X lebih besar atau sama dengan min 5 gitu. Nah, kan min 5 masuk. Yang lebih besar dari min 5 kan min 4.
Lebih besar dari min 4 min 3, lebih besar min 3 min 2, lebih besar dari min 2 adalah min 1. Terus kenapa 0 itu nggak termasuk? Karena 0 itu bukan anggota dari bilangan bulat negatif, sehingga 0 itu nggak masuk, gitu ya. Berarti cuma sampai min 1. Sekarang Q-nya lebih besar dari min 10 bilangan genap negatif. Nah ini kan ada sama dengannya juga nih, berarti min 10-nya masuk, min 8 masuk, min 6 masuk, min 4 masuk, min 2 masuk. 0 kenapa nggak masuk? Karena 0 itu bukan bilangan genap negatif atau positif. 0 itu bukan positif atau negatif ya, jadi dia sifatnya netral seperti itu. Nah sekarang kita udah punya anggotanya. Selanjutnya kita menentukan relasi antara himpunan. Nah kita buat kayak gini diagram panah lagi. Kita buat diagram panah. Ini himpunan P, ini himpunan Q, gitu kan. Ini ya. Selanjutnya kita tulis anggotanya. Min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Nah, ini min 10, min 8, min 6, min 4, min 2. Nah, ini kan tidak dijelaskan panahnya harus seperti apa ya. Maka di sini soalnya saya tambahkan masing-masing anggota hanya memiliki satu pasangan. Hanya punya satu pasangan. Nah, maksudnya satu pasangan itu bagaimana? Misalkan nih gini nih. Ini kan Pak Ahmad ke Ibu Maryam. Nah, karena Pak Ahmad cuma ke Ibu Maryam doang, maka dia pasangannya cuma satu. Kecuali kalau Ahmad ke Bu Maryam, ke Bu Nancy, ke Bu Olivia, ke Bu Patricia, maka dia pasangannya tidak satu, ada 4 gitu. Karena di sini hanya punya satu pasangan, maka dia cuma satu panah saja. Misalkan di sini saya gariskan dari min 5 ke min 10, min 4 ke min 8, min 3 ke min 6, min 2 ke min 4, min 1 ke min 2. Ini kasih panah ya, jangan lupa. Nah, jadi gini. Ini kenapa harus begini panahnya? Ini saya yang menentukan ya, karena di soal tidak dijelaskan gitu. Nah, ini kan dari P ke Q gitu kan. Nah, min 5 ke min 10. Min 5 titik-titik min 10. Min 4 titik-titik min 8. Min 3 titik-titik min 6. Min 2 titik-titik min 4. Min 1 titik-titik min 2. Nah, kira-kira yang titik-titiknya itu apa ya? Nah, betul banget itu. Jadi, titik-titiknya adalah setengah dari gitu kan. Titik-titiknya adalah setengahnya dari gitu ya. Sekarang kita coba baca. Min 5 setengahnya dari min 10. Betul? Betul ya. Min 4 setengahnya dari min 8. Betul. Min 3 setengahnya dari min 6. Betul. Min 2 setengahnya min 4. Betul. Min 1 setengahnya min 2. Betul. Sehingga satu kemungkinan yang mungkin adalah setengahnya dari. Coba kalian buat satu kemungkinan yang lain dari dari Q terhadap P. Sekarang dibalik gitu ya. Tapi pasangannya tetap sama. Jadi dia punya satu pasangan. Min 10-nya ke 5, min 8 ke 4, min 6 ke min 3, min 4 ke min 2, dan min 2 ke min 1. Gitu ya. Jadi silahkan dicoba dikerjakan. Soalnya yang tadi aja ya. Jadi yang ini yang B, serta di sini kalian buat satu himpunan yang mungkin lagi, atau satu relasi yang mungkin lagi dari Q ke P gitu. Oke, sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Gimana sobat pendidikan, materinya seru bukan? Menyenangkan bukan? Mudah bukan? Gitu kan. Ya, alhamdulillah ya kalau misalkan kalian paham. Jika kalian belum paham, silahkan ditonton kembali videonya sampai kalian benar-benar paham. Nah, selanjutnya jika kalian belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu. Jangan lupa komentar di kolom komentar,
di-subscribe channel YouTube ini dan di-share ke teman-temannya agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.